Dongeng sebelum tidur. Di sebuah desa yang subur, hiduplah seekor kerbau yang sangat kuat. Namanya Jojo. Jojo adalah kerbau terbesar di seluruh desa. Tanduknya melengkung kokoh, otot-ototnya kekar, dan tenaganya tiada tandingan. Ia bisa menarik gerobak berisi hasil panen sendirian, pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh 2 ekor kerbau lain. Sayangnya, kekuatan itu membuat Jojo menjadi sombong. Ia sering mengejek hewan-hewan lain. "Hei, kancil, lari secepat apapun kau. Aku bisa menggilasmu," ejeknya saat melihat kancil sedang berlari di tepi sawah. "Lihat siput, kau bahkan bergerak lebih lambat daripada lumut," tawanya sambil meludah ke samping saat berpapasan dengan seekor siput. Setiap hari, kesombongan Jojo semakin menjadi-jadi. Suatu sore, para hewan sedang berkumpul untuk minum di mata air. Ketika Jojo datang, mereka semua terdiam dan perlahan menjauh. Jojo hanya tersenyum congkak. "Lihatlah, mereka semua takut padaku," bisiknya dalam hati. Di sisi lain, mata air terlihat seekor kancil yang cerdik bernama Kiko. Kiko merasa muak dengan kesombongan Jojo. "Kau memang yang terkuat, tapi apakah kau yang paling cerdas? Aku kuat dan cerdas. Otakmu bahkan lebih kecil dari biji jagung," balas Jojo dengan sombong. Kiko tersenyum tipis. "Aku tantang kau untuk lomba menyeberangi sungai ini." Jojo menatap sungai yang deras dan lebar. "Kau pikir aku akan kalah dengan hewan kurus kering sepertimu?" "Bukan itu saja," sahut Kiko. "Kita harus menyeberang tanpa menyentuh air." "Kita harus terbang?" "Tidak, kita tidak perlu terbang," jawab Kiko. "Kita akan menyeberang dengan melompati batu-batu besar yang ada di tengah sungai." Jojo melihat deretan batu besar di tengah sungai. Batu-batu itu terlihat kokoh dan jaraknya tidak terlalu jauh. "Baiklah, aku terima tantanganmu," seru Jojo, yakin akan kemenangannya. Mereka pun memulai lomba. Jojo melompat dengan kuat. Jojo lalu melompat lagi ke batu kedua. Bruk, lompatan kedua juga berhasil. Jojo semakin percaya diri. Ia memandang Kiko yang masih berada di tepi sungai. "Aku sudah jauh di depanmu. Jangan cuma berdiri di sana." Ia mengamati dengan saksama. Ia tahu betul Jojo hanya mengandalkan kekuatannya. Kiko melihat ada satu batu yang permukaannya sangat licin. Batu itu persis berada di depan Jojo. Sementara itu, Jojo melompat ke batu ketiga. Ia tidak menyadari bahwa batu itu diselimuti lumut. Plung! Tanpa diduga, Jojo terpeleset dan jatuh ke dalam sungai yang arusnya deras. Jojo panik. Ia berusaha berenang, tetapi arusnya terlalu kuat. Tanduknya tersangkut di akar pohon yang menjuntai. Jojo meronta-ronta, tetapi tubuhnya yang besar malah semakin tersangkut. Hewan-hewan lain yang melihat kejadian itu berteriak ketakutan. Dengan gerakan lincah, ia melompat dari satu batu ke batu lain dan berhasil mencapai seberang. Setelah sampai di tepi sungai, Kiko segera mencari bantuan. Ia memanggil monyet-monyet yang pandai memanjat pohon. "Tolong, Jojo terjebak di sungai. Kita harus segera menolongnya." Para monyet dan hewan-hewan lain datang membantu. Dengan kerjasama, mereka menarik akar pohon yang menjepit tanduk Jojo. Akhirnya, Jojo berhasil ditarik ke tepi sungai. Jojo menatap Kiko dan hewan-hewan lain yang baru saja menyelamatkannya. "Maafkan aku, teman-teman.
Aku sudah sombong dan meremehkan kalian, ucap Jojo dengan suara lirih. Kecerdasan dan kebersamaan jauh lebih penting. Sejak saat itu, Jojo tidak lagi menjadi kerbau yang sombong. Ia belajar menghargai setiap hewan di desa. Ia juga menjadi teman yang baik dan selalu siap membantu siapapun yang kesulitan.